Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya, untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kali ini masih kita bahas dari buku jilid 4A, dan kita masuk di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Yang akan kita bahas kali ini adalah penilaian harian tema 3 ya, tema 3 subtema 1 atau tes tertulis subtema 1 ya. Di sini ada beberapa muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia, PKN, dan juga SBDP ya. Untuk muatan pelajaran matematika, walaupun di sini ada, tidak saya bahas karena bukunya sudah terpisah ya. Kita menggunakan bukunya adalah ISPS. Tetapi kalau pengen mendapatkan pembahasan yang lengkap dengan matematikanya, bisa dilihat di channel Devina Mutia. Di Devina Mutia itu sudah kita bahas lengkap beserta matematikanya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke muatan bahasa Indonesia, muatan IPA ya, KD 3.1. Nomor 1, bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah ya. Jadi yang berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah itu adalah A, akar. Ya, nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, berikut yang bukan merupakan fungsi batang ya. Yang bukan merupakan fungsi batang di sini adalah yang C, karena menyerap air dan zat hara itu adalah fungsi dari akar ya. Sedangkan yang lain ini merupakan fungsi dari batang semua, menyimpan cadangan makanan, kemudian tumbuhnya daun dan bunga, serta menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan itu adalah fungsi dari batang. Kita lanjut ke nomor 3. Masuknya gajah ke pemukiman penduduk untuk mencari makanan itu dikarenakan apa? Nah, untuk nomor 3 ini sudah saya tuliskan ya di buku ya. Jadi masuknya gajah ke pemukiman penduduk mencari makanan itu dikarenakan di sini ya. Habitat gajah telah dirusak sehingga sulit untuk mendapatkan makanan. Habitat itu adalah tempat hidup ya. Tempat hidup makhluk hidup itu namanya adalah habitat ya. Ini nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman penduduk dapat mengakibatkannya. Lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman penduduk itu akan mengakibatkan apa? Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 4, akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian karena sudah dijadikan pemukiman penduduk ya. Nah, akibatnya lagi apa? Pasokan beras akan berkurang. Demikian juga untuk hasil panen. Nah, ini untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 5. Gambar di samping merupakan satwa langka dari Indonesia. Menurutmu apa yang menyebabkan terancamnya satwa tersebut? Jelaskan. Nah, ini adalah gambar orangutan ya. Ini merupakan satwa langka. Kira-kira apa penyebabnya bisa terancam ya. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 5. Jadi orangutan akan terancam langka dikarenakan telah rusak habitat orangutan ya. Akibat dari alih fungsi hutan ya. Hutan sekarang udah diubah atau dialih fungsikan menjadi perkebunan mungkin, sehingga tempat hidup atau habitat dari orangutan semakin berkurang. Nah, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu di sini ada IPS ya. KD 3.1.
Dataran rendah merupakan daerah dengan permukaan bumi yang tingginya titik-titik di atas permukaan laut. Nah, jadi dataran rendah itu adalah ketinggiannya dari 0 sampai 200 meter. Nomor 2, daerah yang berada di tepi laut dan berpasir dinamakan, daerah di tepi laut atau di pinggir laut itu namanya adalah pantai ya. Yang berpasir itu namanya adalah pantai. Nomor 3, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah, kita lihat di sini adalah gambar pantai ya. Oke, jadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di sini sudah saya tuliskan ya. Sumber daya alamnya ada udang, kemudian cumi-cumi, ikan, rumput laut. Ini adalah sumber daya alam yang ada di pantai ya, atau yang ada di laut. Nah, karena gambar tadi adalah menunjukkan laut ya. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Lengkapi tabel berikut. Nah, ini ada lokasi ya, kemudian dataran rendah dan dataran tinggi ya. Ini di materi juga ada sebenarnya ya. Jadi ciri-cirinya. Nah, untuk dataran rendah itu ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. MDPL itu meter di atas permukaan laut ya. Kemudian kalau dataran tinggi itu ketinggiannya antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alam yang ada di dataran rendah itu ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit ya. Kemudian kalau di dataran tinggi ya, biasanya perkebunan ya, ini ya, ada teh, ada kopi, ada kina. Sedangkan manfaatnya untuk dataran rendah, manfaat dataran rendah itu biasanya untuk perkebunan, untuk peternakan, perumahan, dan juga perindustrian. Sedangkan untuk dataran tinggi biasanya digunakan untuk perkebunan dan juga peternakan ya. Nah, sekarang mata pencaharian sebagian besar penduduk di dataran rendah itu ada petani, peternak, pegawai, kemudian ada juga ini perusahaan. Biasanya di dataran rendah ya, banyak perusahaan ya di situ. Kemudian untuk di dataran tinggi itu mata pencaharian sebagian penduduk adalah sebagai petani dan peternak ya, petani perkebunan biasanya ya di dataran tinggi ya, ataupun petani dan juga peternak. Itu penjelasan untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa tanaman padi banyak dibudidayakan di dataran rendah dan tempat terbuka? Nah, ini alasannya apa? Ini sudah saya tuliskan untuk nomor 5 ya. Oke. Karena suhu udara di dataran rendah itu cukup hangat, sehingga cocok untuk pertumbuhan padi. Serta di tempat terbuka itu untuk mempermudah mendapatkan pengairan dan juga cahaya matahari ya. Jadi kalau di tempat terbuka jelas dia mudah untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, itu adalah penjelasan untuk muatan pelajaran IPS ya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yakni bahasa Indonesia. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut dengan wawancara. Ya, ini jawabannya adalah wawancara. Kemudian nomor 2, perhatikan dialog wawancara berikut. Wawancara ya, ini pertanyaannya apa kira-kira kalau ada jawaban dari narasumber? Saya menemukan dompet terjatuh tersebut di Jalan Angsa nomor 5. Kalimatannya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, di sini kalimatannya yang paling tepat adalah yang B ya. Di mana Bapak menemukan dompet tersebut? Nah, maka jawabannya saya menemukan dompet terjatuh di Jalan Angsa nomor 5. Jadi kalau kata-kata di mana itu mesti menunjukkan tempat ya. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk mengetahui waktu terjadinya suatu peristiwa adalah, nah di sini sudah saya tuliskan untuk kata tanya yang tepat ya. Untuk menunjukkan terjadinya atau kapan terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini adalah kata tanyanya kapan ya. Jadi untuk menunjukkan waktu atau peristiwa itu biasanya adalah kapan. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4.
Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Ini adalah gambar sawah ya, sawah yang berbentuk sengkedan ya, ini istilahnya sawah yang ada teras ringnya di daerah miring pegunungan biasanya ini ya. Oke, pertanyaannya untuk nomor 4, siapa narasumber yang harus diwawancarai untuk mengetahui informasi tentang tempat tersebut? Nah, narasumbernya di sini kalau di sawah adalah seorang petani. Di sini sudah saya tuliskan jawabannya nomor 4 adalah petani ya. Oke. Kemudian ke nomor 5, buatlah kalimat tanya untuk narasumber berkaitan dengan gambar tersebut lah. Kalimat tanya untuk petani berarti ya, yang berkaitan dengan gambar sawah tersebut. Oke, kalimat tanyanya di sini adalah ini ya, jawabannya untuk nomor 5. Bagaimana cara Bapak, misalnya, bagaimana cara Bapak mengatur pengairan di lahan seperti ini ya, karena lahannya miring ya. Bagaimana kira-kira cara mengaturnya pengairan di lahan seperti itu ya? Apakah dengan menyedot ke atas kemudian dialirkan ke bawah ya, biasanya seperti itu. Jadi ini contoh kalimat tanya ya yang bisa kita ajukan kepada seorang petani ya di lahan miring tersebut. Atau mungkin masih ada pertanyaan yang lainnya yang bisa kita ajukan. Ini hanya contoh ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Ada PKN ya. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan titik-titik. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu kewajiban ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu sebelum menuntut hak. Nomor 2, ini ada gambar seorang anak yang sedang menyapu di halaman ya. Di mana di bawahnya ini ada banyak sekali sampah atau kotoran dari daun-daun dari pohon ya. Oke, tindakan yang dilakukan anak tersebut termasuk dalam melaksanakan kewajiban. Nomor 2 jawabannya yang A. Nomor 3, tuliskan hak yang dapat diperoleh anak tersebut setelah melakukan kegiatan pada gambar. Jadi setelah dia menyapu, maka anak tersebut mendapatkan haknya apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk yang nomor 3, anak akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua, dapat tinggal dengan nyaman. Jadi kalau lingkungannya sudah bersih, maka kita dapat tinggal dengan nyaman. Lanjut ke soal nomor 4. Udin dan ayah menanam tanaman di halaman rumah. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap, lah ini kalau menanam tanaman di halaman rumah itu berarti kepeduliannya terhadap apa? Oke, nomor 4 sudah saya tuliskan juga ya. Nomor 4 jawabannya adalah kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Oke, nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan ya. Oke, jadi jika tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak ya. Contohnya, jika kita tidak mengerjakan tugas, nah, maka tidak mendapatkan nilai ya. Ini kalau kita mendapatkan tugas di sekolah misalnya, tetapi tidak kita kerjakan, maka kita tidak akan mendapatkan nilai ya. Tuh, ini untuk muatan pelajaran PKN ya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Nah, ini untuk yang matematika tidak saya bahas ya. Mungkin kalau pengen lengkap dengan matematikanya bisa simak di channel Devina Mutia ya. Itu sudah lengkap dengan pembahasan untuk soal matematikanya. Oke, kita langsung ke muatan SBDP. Karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut dengan kolase ya. Nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah ini, yang bahan alam berarti bahan yang berasal dari alam. Di sini adalah daun ya yang bisa kita tempelkan. Nomor 3, sebelum membuat kolase, kita terlebih dahulu perlu membuat titik-titik gambar. Nah,
sebelum membuat kolase itu sebaiknya kita membuat sketsa dahulu ya. Ini di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jawabannya adalah sketsa untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Tulislah sebuah contoh mengapresiasi pada karya seni kolase di samping. Ya, itu ada gambar hasil karya berupa kolase. Bagaimanakah cara mengapresiasinya? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Yang nomor 5. Karya kolase ini sudah sangat bagus sekali misalnya ya. Atau karya kolase ini bagus. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Berarti kita sudah mengapresiasi. Atau mungkin kalau mau kita kasih tambah masukan, berarti karya kolase ini sudah bagus. Akan tampak lebih bagus lagi jika ditambah dengan bunga kering, misalnya seperti itu kalau pengen kita memberikan masukan. Tapi kalau cukup mengapresiasi aja, mungkin karya kolase ini sungguh sangat bagus. Karya kolase ini sungguh sangat luar biasa. Cukup seperti itu ya. Oke ya, berarti sudah selesai ya untuk tema 3 tema 1 penilaian harian ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya, untuk membahas soal dari buku Bu Pena tema 3 penilaian harian 1 ya, peduli terhadap makhluk hidup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami, mungkin bisa subscribe terlebih dahulu dan loncengnya bisa dinyalakan ya apabila belum subscribe ya. Dan mungkin kalau pengen mendapatkan pembahasan yang lebih lengkap dari buku Bu Pena, bisa disimak di channel Devina Mutia ya. Di situ untuk yang matematika dari buku ini sudah kita bahas semuanya ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.